Alhamdulillah sehat tapi agak serak banget katanya biasa cuaca kan. ya. Ini tadi ada Ibu Irma mau ngomong sama saya ya masalah kita masuk. Jadi apa maksudnya yang kita ini? Rencananya besok masuk kita ke kelas 5 itu Irma mau bahas apa? Materinya apa? Saya mau membahas tentang pembelajaran IPA tema 2 tentang pembelajarannya itu banteng Ekosistem lah ya. ekosistem. Jadi tujuan pembelajarannya apa sih nanti? Yang pembelajarannya dari pembelajaran ini saya sebagai gurunya yang sebagai pengajar, saya berharap siswa saya itu mampu menguasai tentang pembelajaran ekosistem dan mereka mampu menjelaskan apa sih pentingnya ekosistem itu. Ya. Untuk berarti dari untuk mencapai tujuan itu berarti kan ada pengembangan tertentu pada diri anak. Kira-kira apa pengembangan diri yang diharapkan? Pengembangan yang saya harapkan ketika mengikuti pembelajaran ini dari siswa itu agar dia bisa berpikir kritis, dia bisa berpikir oleh pembelajaran ini, oh ekosistem itu bagaimana ya, ini bagaimana saling terhubung antara hewan satu dengan hewan yang lain, kemudian apa sih yang harus dikonsumsi, siapa sih yang memakan misalnya rumput, siapa yang memakannya. Jadi anak nanti bisa menyatukan atau membuat pola-polanya, membuat sehingga terjadi suatu sistem rantai makanan. Bagus ya. Jadi dari kan ada tujuan, berarti tujuannya sudah ada, yang ingin dikembangkan juga sudah direncanakan sudah ada. Selanjutnya dari untuk mencapai tadi tujuan sama pengembangan itu apa strateginya yang mau Bu Irma kembangkan? Ini strateginya yang saya ambil, mudah-mudahan ini juga berhasil. Anak-anak nanti macam saya mengambil strateginya itu kooperatif dulu. Kemudian tekniknya saya mengambilnya example non example, karena dengan menggunakan example non example ini mereka melihat langsung sehingga mereka mencoba langsung walaupun itu tidak seperti nyata, tapi mereka tahu yang mana sih menyusun yang rantai makanan sesuai seperti itu. Bagus, berarti semoga kalau saya lihat tadi kan ini kan sudah lengkap, sudah ada tujuan, sudah ada yang ingin dikembangkan, strateginya berarti sudah matang lah. Semoga besok kita di kelas bisa berjalan dengan baik dan saya yakin pasti Bu Irma bisa melaksanakannya dengan baik dengan sukses. Mudah-mudahan saya berhasil mengajar agar siswa saya mampu mencapai target-target yang diharapkan. Amin. Jadi boleh apa nanti kita jumpa di kelas pada hari Senin. Baik, insya Allah akan bisa. Terima kasih ya. Berarti itu aja yang kita bahas hari ini. Berarti nanti udah dalam catatan saya apa yang kita kerjakan di kelas. Semoga berhasil. Terima kasih ya. Maaf udah mengganggu waktu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya orang coba siapkan dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
jelaskan dulu sedikit tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah merupakan satu khas atau satu khusus yang saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Ya, jadi ibu untuk lebih mudah dengan pembelajaran kita ini, ibu akan membagi kita ke dalam beberapa kelompok. Ibu itu mulai dari apa? 1, 2, 4, 1, 2. Coba ulang ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5. Ya, sesuai kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana. Ya, boleh terus ganti tempatnya dan kita berkelompok. Kita berkelompok, membentuk kelompok. Yang kelompok 1 sama kelompok 1. Angkat tangan yang 1 dulu. Angkat tangan. Nah, yang 1 ke sana, dan 3 berarti pindah. Rizky pindah ke sana berarti. Ini diangkat juga. Boleh. 2, 2. Oke, di sini. Kenapa nggak pede ya? Sudah, kelompoknya sudah terbagi. Nanti ibu kasih tes tentang pembahasan kita yang sekarang ya. Sekarang coba perhatikan, di situ ada gambar rantai makanan. Tahu yang mana gambarnya? Tahu. Di halaman 101. 101. Nampak? Nampak. Nah, di halaman 101 itu proses rantai makanan. Di halaman 100 itu ada hewan, ada tumbuhan ya. Itu untuk keseimbangan ekosistem, di mana makhluk hidup itu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi coba amati gambarnya. Ada gambar apa aja itu? Coba. Gambar apa aja yang ada di rantai makanan di halaman 101? Rumput. Bulan. Yang demikian itu, yang saling berkesinambungan itu namanya rantai makanan. Ada yang makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Apa contoh makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri? Rumput. Dia bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, belalang, katak sama ular itu termasuk kemana? Termasuk dia kepada konsumen, karena dia tidak bisa memasak makanan sendiri atau membuat makanan sendiri. Jadi dia butuh apa? Rumput. Coba lihat di situ. Rumput dimakan sama apa? Belalang. Belalang dimakan sama kodok atau katak. Katak dimakan sama ular. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, ibu akan memberikan nanti kertas menempel. Nah, kita akan membuat kertas menempel. Ya, ibu mau lihat anak-anak itu paham nggak yang disebut dengan rantai makanan?
Keisha. Fotonya satu-satu ini ya. Kalian sini sama-sama ini. Jangan potong belalangnya. Panahnya nanti di sini sama sekalian. Sama pandangan. Ya, ini boleh langsung dilem, ditempelkan ya. Ditempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Ya, kelihatannya menempel ya sesuai dengan pembahasan kita tentang rantai makanan. Udah bukan? Bu. Ya, tempelnya sesuai di sini, sesuai dengan rantai. Bu. Ya, Bu. sesuai sama ini. Bentar ya. Apa? Ya. Nah. Kedua. Lihat dulu ya. Nah, ini, baru ini. Di sini. Bu ini. Sudah? Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba ulangi tadi tentang rantai makanan itu dari apa? Dari Rantai makanan itu adalah pengumpulan hewan. ya hewan yang saling membutuhkan antara produsen dan konsumen. Tiga. Ada yang bisa jawab? Konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen? Iya, konsumen. Konsumen makhluk hidup. Nah, ada lagi yang bertanya? Kalau selain konsumen apa ada yang kita bahas? Produsen. Ya, apa itu produsen? Siapa bisa? Produsen. Iya, produsen itu adalah produsen yang bisa sudah ada produsen, sudah ada konsumen, apa lagi yang perlu ditanyakan tentang? Coba baca di halaman 101 yang paragraf kedua.
halaman 101 paragraf kedua. Itu ada menceritakan tentang apa itu sebenarnya rantai makanan. Coba baca di halaman 101 paragraf kedua tentang rantai makanan. Nanti pembahasan. Apa itu rantai makanan? Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Rantai makanan. Hubungan Yang khas antara sekelompok produsen dan Nah, ini kita sudah tahu apa itu rantai makanan. Coba ulangkan sekali lagi. Apa itu rantai makanan? hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Apa itu dikatakan dengan produsen? Mampu yang bisa makanannya Sendiri itu produsen. Nah, kemudian konsumen itu apa? makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Coba sebutkan satu contoh. Siapa yang bisa? Satu contoh tentang produsen. Contohnya, makhluk hidupnya. Rumput, iya. Apa lagi? Padi, apa lagi? Apa? Apa lagi? Padi, rumput. Ya, segala yang berhubungan dengan tumbuhan. Kemudian coba sebutkan satu contoh aja, siapa yang bisa, tentang konsumen. Makhluk hidup yang konsumen apa? Belalang bisa nggak buat makanannya sendiri? Bisa. Dia butuh apa? Rumput untuk dia makan. Nah, sekarang nanti ibu selesai kita membuat menempelan ini, nanti akan mempresentasikan ke depan satu-satu. Apa itu produsen, apa itu konsumen, bagaimana posisinya. Nah, ini dari bentuk rantai makanan. Di sini ada rumput. Rumput ini dimakan sama belalang. Belalang ini dimakan sama kodok atau kata. Kata ini dimakan ular. Yang mana dikatakan produsen? Rumput. Yang mana dikatakan konsumen? Ini namanya konsumen. Yang terjadi ini namanya rantai makanan, sehingga ekosistem kita terjaga. Ya. Siapa yang kelompok yang jauh mempresentasikan ke depan? Ayo. Pelan-pelan aja. Boleh. Siapa? Kelompok yang pertama ibu tunjuk dulu. Kelompok satu dulu. Boleh, Bu. Satu dulu. Presentasikan ke depan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu. Jelaskan tentang apa ini? Produsen. Ya, produsen. Terus Belalang, katak, dan ular. Konsumen. konsumen. Terus rantai makanan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Satu lagi kelompok dua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang rantai makanan. Di sini ada produsen, konsumen. Ini termaksud rantai makanan. Ya, ada lagi. Rumput dimakan sama belalang. Belalang dimakan sama kodok atau katak dimakan sama ular. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang maju kelompok dua. Kelompok dua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami
dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompok kami. Apa itu konsumen? Konsumen adalah kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang rantai makanan. Ada yang mau bertanya? Apa itu produsen? Produsen. Ya. Bisa membuat makanan. Yang bisa membuat makanan sendiri ya. Produsen. Ada yang bertanya? Apa itu konsumen? Apa itu tidak bisa membuat makanan? Ya. Produsen yang bisa membuat makanan sendiri. Tidak bisa. Ya. Coba jelaskan tentang proses rantai makanannya. Rumput dimakan sama belalang ya. Makan apa kata? Ya. Makan Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang terlibat. Nah, sekarang keluarkan kertasnya. Sekarang keluarkan pulpennya. Ya, keluarkan pulpennya. Ya, pulpen sama buku. Pulpen sama buku. Boleh, bukan ada. Kan ada buku tulisnya. Ada. Buku tulis ada. Buku apa ada? Boleh. Nggak ada di video. Oke, soal nomor 1. Baru nanti ada yang lebih putih? Boleh pinjam sama temannya? Ada? Ya, soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Makanan dimaksud rantai makanan. Yang kedua soalnya. Tunggu, Bu. Tuliskan masing-masing contoh. Tuliskan masing-masing contoh. Makhluk produsen, makhluk produsen, makhluk produsen, makhluk produsen, dan konsumen, dan konsumen. Dan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan produsen? Apakah yang dimaksud dengan produsen?
Sudah? Boleh kerjakan. Sampai 4 aja, Bu. Ya, sampai 4 saja. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bagaimana nih? Kemarin kan Ibu udah masuk di kelas, kita nggak kasih tugas. Gimana perasaannya? Rasanya ada senang, gembira, sedih ya, juga. Biarlah kita kemarin masuk ya. Gimana perasaan Bu Irma kemarin? Setelah kita mengadakan observasi di kelas. Rasanya ya, rasanya syukur aduk. Ada gembira, ada senang, ada juga rasanya sedih. Bisa sedih ya? Sedihnya ya karena belum maksimal, belum tercapai sesuai apa yang kita sesuai. Jadi kemarin merasa tidak maksimal ya masuk di kelas. Yang mana tuh yang nggak maksimalnya? Dari saya pribadi ya belum penguasaan materinya belum terlalu aktif lah, belum terlalu 100% menguasai materinya. Nanti ada respon anak-anak kan? Nanti kemarin tuh belum apa ya, belum maksudnya belum maksimal menguasai materi ya. Maksimal. Belum maksimal ya. Jadi kedepannya ini bagaimana nih? Kedepannya maksudnya untuk mencapai supaya yang nggak maksimal bisa maksimal, apa yang akan Irma kerjakan? Terlebih dahulu saya harus menguasai materi ya sebelum tampil, sebelum mengajar, praktik mengajar. Kemudian saya harus memilih lebih cermat lagi, apa sih yang harus saya pilih, misalnya metode yang disenangi anak-anak sehingga anak-anak itu dia termotivasi, semangat untuk belajar, mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi satu tadi untuk Satu dari diri saya sendiri, penguasaan materinya. yang dilakukan untuk menguasai belajar. Belajar saya secara pribadi dulu, saya belajar sebelum Masuk ya. masih bingung apa sih yang dipelajari ini, apa berarti sih rantai makanan, mau bicara rantai makanan aja mungkin masih ada rasa malunya. kurang merespon anak. Iya, Bagaimana respon maksudnya langkah ke depan untuk supaya anak itu bisa merespon dengan baik, apa yang Saya menjelaskan materinya itu memang harus secara spesifik, harus detail, biar anak-anak itu paham. Kemudian nggak sekali, harus misalnya 2 kali sama dan berulang biar mudah mengingat siswa biar mudah mengingat. Karena mungkin karena mereka nggak respon, karena nggak paham. Ya, kalau anak-anak itu dia sudah paham pasti dia meresponnya dengan baik. nanti karena tadi nggak ada menguasai materi, nggak bisa menguasai siswa, jadi nggak ada respon sehingga rasanya kurang puas ya. Nah, jadi dari langkah-langkah ke depan berarti Bu Irma belajar lebih giat lagi bagaimana materi dan cara menyampaikan pun harus diulang atau bagaimana ya kan. Untuk rencana tindak lanjut siapa nanti yang bisa ikut, siapa yang bisa diajak untuk bisa mencapai tujuan ini? Mengajar maksudnya? Maksudnya kawan misalnya yang tadi kan tindak lanjutnya bisa menguasai materi, belajar lagi ataupun membuat perencanaan yang lebih baik, yang
rekannya yang bisa diajak untuk kerjasama ataupun siapa yang bisa? Apakah Siswa, teman siswa, siswa teman sejawat ya, untuk diajak yang bisa untuk berkolaborasi proses pembelajaran ini supaya lebih bagus lagi. Jadi ada rekan sejawat dan siswa ya. Mulai kapan nanti dilaksanakan tuh kira-kira? Sudah mulai aktif sekolahnya, belajar kita khususnya untuk mengajarnya. Nanti ke depan nanti pas pembelajaran yang aktif nanti sudah mulai diperbaiki ya cara menguasai materinya, menguasai anak-anaknya. Oke, berarti ini sudah saya catat nanti langkah-langkah yang apa yang akan dilakukan. Nanti siapa tahu kita supervisi lagi ke depan. Jadi udah ada perubahan nanti dari yang kerjakan yang sebelumnya kemarin. Ini itu aja ya mungkin yang kita diskusikan hari ini. Semoga apa yang nanti Bu Irma ini inginkan ini bisa tercapai dengan baik dan persini ke depan bisa jadi bagus lagi. Terima kasih ya. Sama-sama. Tutup. Assalamualaikum Bu Irma.